Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkiansa dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Sebagai negara yang ingin maju, pemerintah pada masa itu berusaha untuk membenahi tantangan negara dari segala bidang kehidupan. Salah satunya yaitu politik. Kapan sih terjadinya masa Orde Baru? Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1968 sampai 1908. Kebijakan apa yang digunakan pada sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru? Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Siapa sih yang memimpin pelaksanaan tersebut? Kita sudah tahu, pemimpin Orde Baru adalah Jenderal Soeharto. Orde Baru yaitu menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Akhirnya Orde Baru diawali dengan keluarkannya surat pemerintahan 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal itu terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila yang memiliki visi utama yaitu menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soekarno di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Yaitu ini ada beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya, yaitu menerapkan pengajaran P4 guys, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua adalah Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang ketiga adalah melakukan kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Banyak korupsi. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1908 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Gitu aja guys. Mengapa jatuhnya pemerintahan Orde Baru? Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia maju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat. Namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo
mahasiswa, dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintahan menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1908. Mahal ya guys ya BBM. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Sangat sadis ya. Tahun 1997 sampai 1908 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia, di mana perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1908. Setelah 3 dasawarna lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Sekian ya dari saya tentang politik di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.